nih lihat ya, gue bisa nih bikin lauk pedes biar ikan lauk pedes lu hancur kayak gitu. Halo guys, welcome back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Nah, hari ini bintang tamu gua adalah Ratu Mendesis, Rosa Meldianti. Yeay! Aduh, aku udah lama nih kan nggak di kamera gitu ya. Aduh, aku siapa sih? Nah, buat teman-teman semua nih, kan kebanyakan orang udah tahu kalau Meldi ini adalah keponakan Dewi Persik yang pernah berseteru dengan Dewi Persik. Tapi nih Mel, kemarin tuh ada seseorang yang punya manajemen nih. Ya. Tadinya Meldi masuk manajemen itu. Sekarang Meldi udah keluar dan dia bilang Meldi ini kacang lupa kulitnya. Menurut Meldi gimana tuh? Yang perlu digarisbawahin gitu. Aku nggak pernah masuk manajemen. Oh, nggak masuk manajemen dia? Enggak, tanda tangan pun nggak. Tanda tangan nggak? Nggak. Tapi ada kayak kerjasama? Jatuhnya kalau misalnya kayak freelance aja, kalau misalnya ada pekerjaan dia ya dipotong kayak gitu. Itu aku nggak cuma sama dia aja, sama siapapun yang misalnya Katalia atau Kasyawal pun misalnya ngasih pekerjaan ke aku, ya ada bagiannya gitu. Oh, berarti salah dong kalau dia kasih statement bahwasannya nama seorang Meldi ini yang membesarkan dia. Ya salah dong, karena aku kenal dia pun karena dari KGB ya, kenal dari KGB dan aku udah kenal dia itu, aku juga udah followersnya banyak, akunya Centang Biru sebelum kenal dia kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa pungkirin gimana seorang tante aku seorang bintang loh. Kalau misalnya dia mau ngeklaim aku karena dia, lah maksud lu tante gue seorang bintang loh gitu loh. Oke, siap, gue tahu. Maaf ya, ada telepon orang sibuk ini. Apa sih telepon? Nah. Kita lanjut ya. Ini masalah akun tadi. Jadi Meldi bilang ada akun Centang Birunya. Orang-orang di luar sana tuh bertanya, kemana sih akun Centang Birunya Meldi? Mungkin Meldi dikasih waktu untuk istirahat. Karena kan selama dari 2017 sampai kemarin hilang gitu loh. Itu kan nggak ada istirahatnya sama sekali dari sosmed gitu kan. Dari Instagram tuh nggak ada istirahatnya, nggak ada jeda sama sekali sampai sepaneng terus setiap hari gitu kan. Akhirnya ya mungkin Meldi dikasih waktu untuk apa ya? Istirahat. Lebih mengerti diri Meldi sendiri, lebih mengkalemkan diri Meldi sendiri dan ya udah sih. Toh itu nggak hilang selamanya, akan balik lagi. Oh, pasti akan balik lagi. Tapi berarti udah diurus dong? Udah. Oh, udah diurus. Kira-kira berapa lama tuh? Biasanya kalau untuk lamanya tuh nggak bisa. Ini ya semoga aja secepatnya. Itu aja sih. Tapi itu di-hack atau di-report sih? Di banned. Karena sekarang kan ketentuan dari Instagram ini lebih ketat lagi ya. Mungkin kalau misalnya ada yang hate kayak gimana atau apapun itu langsung kayak ke-tag down, di-repost beberapa kali pun itu bisa kayak langsung dinonaktifkan gitu loh akunnya gitu. Mungkin karena kan udah dikasih peringatan berkali-kali kayak gitu. Jadi buat yang di luar sana harus pinter-pinter bermain sosial media agar nggak ke-take down gitu. Nah, tapi kan sekarang nih Meldi udah ada akun Instagram yang baru nih. Ya. Mendesis Management. Ya. Menurut Meldi, Mendesis Management ini apakah mengurangi dari pendapatan Meldi dari yang Centang Biru kemarin sama yang Mendesis? Jadi jujur gini, kalau Meldi pribadi tipe orang yang dari awal terjun di dunia entertain gitu. Aku udah punya ancang-ancang kalau dunia entertain ini nggak akan selamanya gitu. Dalam artian semua itu ada masanya dan roda itu pasti berputar. Kadang kita lagi tenar-tenarnya, kadang kita lagi biasa-biasa aja dan bahkan kadang kita dilupakan gitu. Iya, Nah, dan itu mau nggak mau kita akan ada di posisi yang nggak tahu kita akan ada di mana gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghindari hal tersebut dan jalan satu-satunya untuk yang di luar sana yang pengen jadi influencer atau berharapan enaknya jadi selebgram, jadi artis banyak duitnya gitu. Kita nggak bisa berpatokan dan menunjukkan pada satu titik itu aja. Karena kan setiap masa tuh pasti akan ada yang baru.
kayak sekarang nih lagi musim-musimnya artis TikTok seperti itu kan. Lagi viral-viralnya. Kalau pada zaman Meldi yang pas lagi Meldi keluar, lagi musim-musimnya bertengkar semua. Apapun itu pertengkaran, perseteruan dan itu nggak bisa dipungkirin gitu kan. Sampai 1 tahun pun pertengkaran, semua yang perceraian gitu. Nah, jadi di sini Meldi selalu mencadang dengan bisnis. Oh, jadi untuk nge-backup bahwasannya karena di entertain itu nggak selamanya pasti bersinar bertahan. Gitu, bertahan karena kita kan ada masanya gitu loh, apalagi untuk pemula-pemula seperti Meldi kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalnya di entertain udah kita ketemu lubang yang pas gitu ya, kayak ibarat kita nanam sesuatu biji gitu, kalau misalnya pas banget di lubangnya, dia akan bisa langsung tumbuh besar banget dan kokoh. Dan di situ Meldi lagi cari nih titiknya seperti itu. Oke, jadi intinya seorang Meldi ini nggak berpengaruh dari centang biru kemarin sama yang sekarang. Akun sekarang mendesis manajemen, nggak ada pengaruhnya dong. Nggak, karena kayak media dan lain-lain pada nelfonnya aku kan, tanya, Mel, kita liputan perawatan endorse ini itu tetap ada, cuman aku masih nggak mau aja karena aku masih belum butuh nih, ya nggak ada, ntar aja. Gitu. Oh, jadi endorse juga udah ada masuk sebenarnya, tapi ada, dan ada beberapa mungkin kalau misalnya dia udah, ayo dong kak, tolong ya kak, gini, oh ya udah sini. Gitu. Dan kalau misalnya aku emang benar-benar oke banget nih sama produk gitu. Nih, ini kebetulan nih Meldi nih bawa ikan laut pedas. Tapi kemarin ada yang ngeklaim bahwasannya ikan laut pedas itu punya gue yang buat dan gue sempat buat hak paten. Tapi kita nggak tahu hak patennya itu udah dibuat atau belum. Nah, pertanyaan gue, Meldi, ikan laut pedas ini ada kerjasama sama beliau tidak? Jadi gini, yang perlu aku jelasin pertamanya ikan laut pedas gitu ya. Ikan laut pedas pakai E. Oh, pedas. Tapi kalau orang-orang yang biasa ngomong akan familiarnya pedas. Pedas, benar. Itulah yang mengecohkan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hak paten atau kita nama yang udah kita patenkan, benar. Mau itu A, E, I, mau pedas, pedis ini itu kan ada kemiripan, apalagi pokoknya ikan laut pedas. Ikan laut pedas itu kan hampir sama, cuman beda sedikit aja, itu nggak bisa dituntut seperti itu. Dan di sini kan Meldi udah mematenkan juga gitu, lagi proses nih kan, udah masuk berkas dan lain-lainnya gitu. Tinggal klik gitu aja udah beres semua. Oh, jadi Meldi udah selangkah lebih maju bisa dibilang? Oh, bukan selangkah lagi, mungkin 10 langkah lebih maju. Oke, karena di sini kalau misalnya dibilang Meldi ada kerja sama dia, nggak ada sama sekali. Meldi ini bangun bisnis ini di Februari 2019 itu aku bikin bisnis sama Mas Inggil. Oh, pertamanya itu sama Mas Inggil. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya aku dibilang katanya kerjasama atau sharing apapun itu nggak ada sama sekali. Bahkan dia tahu ikan laut pedas ya karena Meldi yang kasih. Awal dia tahu ikan laut pedas tuh gini. Kak Gaby datang ke Jakarta. Oke. Nah, aku emang udah kenal sama Kak Gaby kan. Nah, terus Kak Gaby bilang karena Kak Gaby tahu aku ada usaha. Dek, boleh sini kamu kirim ikan kamu, kakak promosiin. Oke. Siapa sih yang nggak mau dipromosi Kak Gaby juga? Iya gitu dong, ya kan? adjustment-nya luar biasa. Dan emang Kak Gaby orangnya yang bukan semua itu uang, bukan. Dia tuh tipe orang ya udah sini kalau misalnya emang ada usaha, apalagi temen-temen yang udah kenal gitu, sini gue promosiin gitu. Dan itu yang kelebihannya Kak Gaby yang aku suka. Nice ya. Nah, akhirnya aku kasih lah, dan pas itu kan Kak Gaby kan lagi bareng sama si dia kan. Ya dia juga ikut-ikut makan. Nah dari situlah Kak Gaby pulang ke Bali, ya dia juga minta lagi gitu. Oh, nah terus dia buat sendiri ikan laut pedas itu dengan mereknya dia, tapi sebenarnya dia tahu itu dari Meldi duluan? Ya enggak, dia tuh bikin tuh sengaja gitu loh, seakan-akan sengaja? Nih, lihat ya, gue bisa nih bikin laut pedas biar ikan laut pedas lu hancur kayak gitu. Ke situ pemikiran? Iya. Mungkin. Ini nggak bisa dibilang mungkin, karena emang yang seperti itu yang keadaannya yang dilihat gitu loh. Oke. Dari pengalaman yang saya tahu tentang dia seperti apa, dan nggak perlu butuh waktu yang lama banget, mungkin harus butuh bertahun-tahun bareng sama dia baru tahu. Nggak, aku dari beberapa bulan tahu dia, beberapa kali bareng sama dia udah tahu dia seperti apa gitu. Oh, jadi emang kayak gitu kali ya, atau gimana ya? Ya emang dunia hiburan, ya nggak cuma dunia hiburan aja, nggak cuma dunia entertain aja ya. Semua di pekerjaan, semua tuh pasti akan saling sikut satu sama lain.
bukannya kita kalau di dunia entertain, ini bahas dunia entertain ya? Iya. Jika teman yang baik akan ngebantu teman-temannya yang belum naik. Ya. Harusnya kan seperti itu. Kalau yang Meldi bilang tadi sikut menyikut, berarti kita saingan dong di entertain semua. Mau gak mau sebenarnya kita nggak bisa pungkirin kebanyakan seperti itu, tapi kembali lagi terhadap pribadi orang tersebut gitu loh. Apakah orang itu mau ngebantu atau mau jatuhin itu? Ya, kalau misalnya yang bantu nih ya, yang pure emang baik bisa ngebantu Raffi Ahmad. Oh. Kak Raffi itu best banget. Oh iya. Kak Baim Wong semuanya naik kan. Kalau Meli pribadi yang Meli kenal Kak Raffi. Karena kan sering bareng kan waktu pas aku ikut tante aku di Facebooker gitu-gitu. Nah, dan dia tuh super duper baik banget. Padahal dia seorang nggak bisa bintang banget dah. Pokoknya siapa sih yang nggak tahu Kak Raffi Ahmad ya, bukan followers yang banyak, tapi dia baik banget emang. Iya. Dan dia udah cobain ikan laut pedes. Terus tanggapannya? Enak. Padahal dia dia nggak bisa makan pedes. Nah, itu enak. Kalian boleh order ya. Ikan laut pedas by Rosa Meldianti. Oke. Nah, tadi kan lu ngomongnya masalah yang baik nih. Kalau artis yang baik yang mau ngebantu teman-temannya. Tapi ada yang artis yang mau ngejatuhin tuh siapa? Contohnya yang tadi. Kalau dia dibilang artis bukan artis sih. Oke, makanya kan. Iya, bukan artis sih. Jatuhnya mungkin yang aku lihat nih ya, kalau misalnya artis ya banyak, cuman kan kita nggak bisa sebutin apapun itu gitu loh. Karena ya udah sih, selagi itu persaingannya sehat, yang nggak terus menjatuhkan banget, itu fine-fine aja. Namanya juga dimanapun kita pasti akan ada kayak, wah si ini kayak gini nih, gue harus lebih ini nih, si ini kayak gini, gue harus, itu pasti. Tapi kembali lagi orang itu jahat atau tidaknya. Nah, dan itu menurut Meldi bukan urusan Meldi, tapi yang kita ngomongin kan si dia ini, si topik ini. Iya. Nah, jadi kalau menurut Meldi, jatuhnya sih dia kayak star syndrome gitu loh. Awalnya mungkin kok enak ya jadi selebgram atau apa, dan dia jadi kayak lupa daratan dan merendahkan siapapun yang ada di sekitarnya. Itu sih yang aku kurang suka gitu. Oke. Berarti dia nggak ngebangun timnya dia. Orang-orang yang dia tuh nggak dibangun seperti yang Raffi Ahmad tadi dong ya? Iya, beda ya? dong, beda. Beda orang yang emang gini. Bedanya orang kalau dia emang udah star, mau dari dia dari bener-bener merintis banget sampai jadi star yang ini, dia akan merasakan rasanya yang bener-bener, gue juga ada nih di posisi yang susah banget, orang lain jangan sampai ngerasain yang kayak gue deh, ayo kita bareng bangkit tuh. Itu pasti. Baru namanya teman. Itu pasti. Nah tapi kalau ini jatuhnya dia kayak, gue ini kayak gini nih butuh pengorbanan lah, ini ya, dan dia tuh kayak, ya dia harus ngerasain apa yang gue rasain kayak gitu, dikata-katain lah inilah. Jadi ada tipe orang kan yang sifatnya berbeda-beda. Kita nggak bisa sama ratain seperti itu. Nggak bisa sama ratain, benar-benar setuju. Nah, kalau misalnya nih, jika ada seseorang, ini menurut Meldi ya, jika ada seseorang yang menjelekan si A lah kita bilang, terus ke si B, menjelekan si A ke si B, tiba-tiba dia balik lagi ke si A yang tadi dijelekin. Nah, dia malah ngejelekin si B. Menurut Meldi orang itu seperti apa? Ya udah bad banget udah dia. Jauhin aja semua deh. Karena menurut Meldi hidup ini sekali harus bermanfaat. Dan kita harus lakuin yang terbaik buat siapapun. Seenggaknya kita kalau misalnya kita nggak bisa kasih apapun sama orang lain, kayak misalnya kasih materi atau apapun, seenggaknya kita jangan jahat aja. Jangan jahat aja sama orang lain. Gitu. Setuju. Dan kalau misalnya aku juga sering nemuin orang seperti itu gitu loh. Dia baik-baikin aku di depanku gitu kan, jelekin ini seperti ini. Nah, tapi ntar kalau misalnya dia kumpul sama yang dia jelek-jelekin tadi, dia jelek-jelekin aku. Nah, seakan-akan kayak bener. Gue doang nih yang salah nih. Terus kok dia bareng gitu. Dan di situ menurut aku yang awalnya mungkin aku shock banget ya dengan keadaan seperti itu, kok seperti ini. Dan aku yang dari kampung gitu ya, dari sekolah SMA temen aku tuh nggak ada yang kayak gitu loh. Semakin kesini semakin memang mungkin kebanyakan seperti ini gitu loh. Kebanyakan dunia tipu-tipu di sini. Pantes julukannya dunia tipu-tipu. Dan setiap orang datang aja, selamat pagi dunia tipu-tipu. Sebenarnya sih bukan daerahnya tempatnya yang dunia tipu-tipu, tapi memang dirinya sendiri yang membuat dunia itu jadi tipu-tipu gitu loh. Lebih kayak menjilat ya nggak sih? Kalau menjilat terlalu untuk bagus mungkin ya. Terlalu bagus. Terlalu bagus mungkin. Terus ada yang lain? Ada yang lain yang lebih bawah dari menjilat enggak? Karena
nggak semua hal yang menjilat itu bisa menghasilkan popularitas dan lain-lain. Enggak dong. Kalau misalnya popularitas sih sebenarnya nih ya nggak perlu dicari, nggak perlu dikejar yang gimana, nggak perlu. Kalau misalnya udah takdir untuk viral atau trending atau apapun itu, mau jongkok doang di foto jadi viral, itu pasti. Jadi kemana-mana, jadi bahan perbincangan, diundang TV dan lain-lain. Itu pasti kalau udah waktunya viral. Mau joget kayak begini-begini doang, langsung masuk TV. Itu udah takdir. Okay. Ada kita yang sampai bikin konten ini itu, dan contohnya dari Meldin ya. Giliran Meldin bikin video niat nih, cantik, udah catokan ini itu di TikTok. Nggak FYP. Sedih deh gue. Kenapa nggak FYP ya? Muka gue udah cantik kok, kataku. Giliran Meldi abis keramas kan, mandi, abis ini. Nah, terus ada dasar ular ditaruh di sini, rambut masih basah. FYP sampai 12 juta. Aduh, emang kalau nggak di konsep malah lebih banyak view ya kan? Giliran kagak niat. Kata gue, buset, malah lagi mukanya bulet pepet. Aduh, kata gue, giliran gue cantik gak viral. Giliran kayak gini kesebar sampai orang-orang tahu. Masa taunya pas gue jelek, kataku. Dan sampai kayak Meldi nyanyi lagu Lati. Itu dadakan banget. Kayak ya udah make up seadanya, ganti baju ya udah yang ada, backgroundnya ya udah yang ada di rumah apa, udah. Tapi sampai 3 juta viewers itu pun nggak ada di pemikiran, nggak di konsep, dan semakin kesini kalau misalnya dibikin yang konsep atau apa, malah nggak sesuai ekspektasi, paling cuma nembus 500.000 kayak gitu doang, dan nggak bisa ya karate lagi ya, makanya semua itu tuh nggak bisa dikejar-kejar yang terlalu berlebihan, kecuali itu cita-cita ya. Tapi kalau untuk popularitas, jatuhnya kan bukan cita-cita, ya kan? Kalau misalnya kita mau kerja di artis nih, yang harus dikejar apa ya? Kita syuting. Nah, untuk popularitas itu mengikutin, gitu loh. Jadi kayak yang penting kita udah niat baik kita untuk menghibur aja. Nah, benar. Nah, untuk kayak ketenaran, followers banyak dan lain-lain itu bonus. Nanti juga akan mengikuti Mas Meldi gitu. Oke, siap. Yang harus kejar ya skillnya gitu. Semakin banyak skill kita, semakin meningkat skill kita, rate itu juga akan semakin naik di mata masyarakat, benar ya? Benar, oke. Nah Mel, lu dulu pernah kan waktu dulu itu ya dianggap sebelah mata lah, apalagi pada saat lu centang birunya hilang tuh. Oh, pernah banget. Ya kan? Nah, lu pasti dapat bulian netizen lah, dari bulian netizen. Mungkin bukan bulian netizen. Kalau netizen malah nggak ada yang ngebully, malah dia ngedukung, ngasih support. Sebelum akun aku hilang yang centang biru, semua haters aku itu udah berkurang semenjak Adik Laut Pedes. Oke. Jadi aku udah minim haters gitu. Jadi pas aku centang biru aku hilang, malah followers aku respect, Kak Meldi semoga balik ya. Kak Meldi mana akunnya yang satunya? Aku cari-cari Kak Meldi gak aktif dan lain-lain. Malah dia mencari. Berarti mau gak mau sebenarnya mereka cinta. Iya, kan? Kecarian. Iya, mencari gitu loh. Nah, terus habis itu di sini yang aku ambil hikmahnya dari centang biru itu hilang, aku tahu mana yang benar-benar teman, mana yang enggak. Mana yang temenan sama aku cuma karena followers dan centang biru, mana yang enggak. Dari hal apa itu? Ya mungkin kayak yang biasanya sering DM aku kalau misalnya, atau aku setiap bikin story di komen misal nih, Meldi, Beb di mana ini gini. Nah, ketika aku nggak ada centang biru, dia kan kalau misalnya mau temen pasti cari dong. Mau ada centang biru, Beb. Paling enggak dia ngebantu, bahwasanya kan lu hilang nih akun lu kan. Iya. Paling enggak bantu ya bantu promosi, maksudnya gua. Follow ya nih akunnya Meldi, soalnya kemarin tuh ada lagi di hack atau gimana, nggak tahu deh. Itu pasti teman. Itu gitu. Namanya teman dong. Nah, di sini jadi tahu, dan itu hikmah yang aku dapat dari centang biru ini hilang gitu loh. Karena ya udah sih, berarti aku udah mengurangi, memperkecil lagi lingkup pertemanan aku yang bener-bener sehat. Kalau yang ini yang udah nggak sehat, udah deh buang aja gitu. Tapi ada nggak teman-teman Meldi yang kayak mandang Meldi sebelah mata, udah lu udah nggak bakalan naik lagi, ini bukan zaman lu, bukan masa lu lagi, ada nggak sih? Untuk yang ngomong langsung nggak ada sih, karena kan coba aja ngomong langsung depan gue. Kalau gue langsung sambal karate. Iya benar. Kan? Mendesis langsung kan. Kalau pengen gue bangun lu sini, bisa gue viral lagi, gue raupin lu pakai karat pedas. Yang mendesis, biar lu kejontoran deh. Nggak cuma di mulut doang, muka-muka lu juga kalian. Panas tadi ya. Kalau aku tuh tipe orang, karena aku nggak suka cari masalah gitu loh.
Okay. Dan mungkin yang di luar sana yang mikirnya, oh Allah lu cari sensasi. Kalau aku cari sensasi, banyak banget yang nawarin aku untuk settingan pacaran, banyak banget. Dibayar loh ya. Oke. Tapi aku menghargai suatu hubungan. Kalau hubungan kita nggak bisa buat main-main, buat settingan nggak bisa. Jadi ada orang ngajak Meldi, ngasih uang ke Meldi buat untuk hubungan pacaran, maksudnya gitu. Settingan pacaran banyak gitu loh. Settingan pacaran gini gitu. Terus kenapa Meldi nggak mau? Karena aku menghargai suatu hubungan. Berarti Meldi sekarang ada pacaran dong? Ada pacaran? Ya ada, dan itu semua orang tahu. Oke. Karena gini, kita nggak akan, kalau misalnya kita cari yang sesuai dengan ekspektasi kayak kita bakalan jadi ratu lah di kerajaan dan lain-lain, itu hayalan gitu loh. Oke. Yang jatuhnya kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, nanti kita akan kurang terus. Oke, setuju. Dan itu nggak ada. Sekarang gini, kita fokus memperbaiki diri kita aja. Untuk pasangan kita tuh cerminan. Mau nggak mau meskipun ada perbedaan setiap orang, tapi sedikit banyak pasti ada kesamaan yang membuat klop gitu. Karena untuk Meldi pribadi gitu ya, Meldi nggak pernah expose pacar, baru Mas Inggil ini yang Meldi expose. Oh, Mas Inggil namanya? Iya, Mas Inggil. Baru Mas Inggil ini karena menurut Meldi dari tingkat sabarnya dia ngadepin Meldi gitu loh. Terus kalau misalnya ada kadang cowok yang lihat cewek tuh karena selebgram, karena ini, jadi wah banget nih mau. Tapi kalau Mas Inggil pas ketika IG aku hilang pun malah dia cari cara, gimana nih cari IG kamu balik, bayar berapa ya buat balik. Dia nggak support banget, berarti dia support banget, ngebantu banget ya. Oke. Dia support banget, dan bahkan kayak usaha ikan laut pedas pun. Dia bilang kan, karena pas masakan waktu itu dia yang bawa ikan, karena kan ayahnya dia kan angkatan laut. Nah bawa ikan banyak ke rumah, aku masakin ikan kan dia, terus dia bilang, kok enak, mau dijual nggak? Katanya dia bilang gitu buat usaha. Boleh. Nah aku pikir kan cuma omongan doang, tapi sama dia disiapin semua stiker, tempat dan lain-lain. Jadi besoknya langsung siap. Langsung dikonsep, langsung dia langsung disiapin nih gitu langsung. Dan akhirnya aku sebagai cewek nggak enak dong kalau misalnya aku mau ngulur atau apa, yaudah ayo langsung kita bikin. Sampai sekarang bertahan gitu ikan laut pedas ini. Alhamdulillah gitu. Ya. Dan Mas Inggil ini tipe orang yang nggak ngekang, maksudnya ya udah kamu bebas mau aku joget-joget pantat kayak mau kayak gimana kayak, dia nggak ada yang jangan joget-joget kayak gini ya, nggak ada. Dia ngerti banget gitu loh. Kalau aku kan terkenal nih, tulis di Google Rosa Melianti, artis pendatang baru, penyanyi dangdut. Ya meskipun gue belum manggung yang ini nih karena lagi pandemi kan gitu loh. Nah Mas Inggil ini nggak pernah yang batasin kamu jangan gue yang kayak gini, karena kadang ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau untuk dia nggak masalah, dan dia nggak malu untuk dihujat. Pas aku lagi, dan aku pacaran sama dia pas aku lagi dihujat satu Indonesia, aku jadi seorang tersangka. Aduh. Oke. Dia nggak masalah gitu loh, karena yang dia tahu aku seperti apa gitu. Dan aku salutnya sama keluarga Mas Inggil pun. Dia nggak suka main, keluarganya tuh nggak suka main sosmed, nggak yang buka yang bila sosmed dilihat ini itu, meskipun tahu sekilas mungkin ya udah maklum aja gitu. Karena aku pun pas itu nyanyi kok joget di depan orang tuanya pas ada acara sunatan adenya. Jadi udah kayak ya udah emang itu profesi, selagi itu nggak yang bikinian atau apa, masih ada batasnya, nggak terlalu negatif ya kan. Karena bisa dilihat dari Instagramku yang dulu pun sampai yang masih ke banned sampai sekarang pun aku nggak pernah post foto yang kayak bikini di pantai, nggak pernah. Aku seksi tapi ada batas. Oke. Kayak gitu. Luar biasa sekali pasangannya ya. Ini lu masih muda banget kan? Gue lihat nih, lu masih muda banget. Masih umur 22. 22, nah masih 22. Lu ada kebayangan nggak sih untuk nikah muda? Kalau dulu, pas lagi masih sekolah itu pengen banget nikah muda. Karena kan mama... Waktu zaman SMA. Iya, karena kan dia kata, aduh mamaku nikah muda. Mamaku umur 17 sebelum lulus SMA udah nikah. Terus nenek aku pun nikah muda yang zaman-zaman dulu ya kan. Tapi semakin kesini kayak... Kalau misalnya aku zaman sekarang ini nggak bisa disamain kayak zaman dulu gitu loh. Kalau aku buru-buru nikah, tapi aku belum mempersiapkan semua kayak rumah dan lain-lain, aku nggak mau keteteran. Aku nggak mau mengajak, kalau misalnya nikah pasti kan orang punya anak kan. Iya dong. Aku nggak mau mengajak anakku untuk hidup susah-susah dan yang ya intinya. Ngerti gua. Sengsara lah gitu. Iya, lu intinya nggak mau pada saat lu lagi merintis, maksud gua merintis dalam hal lagi merintis kayak usaha seperti ini. Iya, lu maunya nanti udah besar usahanya. Udah ada rumah sendiri minimal gitu loh, udah ada kendaraan lain-lain. Oke kita nikah,
Jadi anak gue nggak harus pindah-pindah kontrakan ke sana ke sini enggak. Udah menikmatin aja ya Mel ya. Nggak ngerasain perjuangan orang tuanya nanti ya kayak bener-bener. Biar dia cari pengalaman sendiri lah. Jangan masa iya diajakin gue usaha gini-gini terus dia masih ini udah cukup diajak gue enak. Kalau misalnya kamu cari usaha sendiri dan mau ngerasain gimana rasanya berjuang dari nol, kamu cari jalan kamu sendiri. Lu tetap ngizinin kalau dia mau berjuang. Karena kan kita nggak bisa, karena yang Mel dialamin gitu ya. Orang tua itu kalau kita semakin dikekang, kita pengen semakin pergi. Iya, semakin memberontak, bener. Dulu papaku ngekang. Karena papaku seorang polisi kan. Biasanya kalau misalnya anaknya di negara dan pasti memang selalu ketat sama anaknya. Pasti. Karena kan dia tahu mungkin di lapangan seperti apa gitu kan. Takutnya anaknya seperti ini, apalagi anak cewek gitu. Dan di sini aku aja sekolah diantar jemput terus sama papa. SMA, aku nggak pernah kerja kelompok, nggak pernah. Nongkrong nggak pernah. Nongkrong sama kakakku yang cewek. Ada kan aku satu saudara 3 kan, kakak cewek, aku sama adik aku cowok. Cowok. Nah, dan aku tuh nggak pernah nongkrong sama teman-teman kayak sekarang. Dan mungkin kalau untuk sekarang aku lebih bebas dari dulu sekolah gitu loh. Tapi yang hikmah yang aku dapat sekarang, aku kasarnya udah dilepas gini pun, mau teman aku kasarnya buruk pun, dia mau minum kayak ngerokok atau apapun itu, aku kayak ada rem sendiri. Di diri aku, ngapain? Telat banget gue kalau misalnya gue mau rusak sekarang dari dulu-dulu, kenapa gak dari dulu-dulu gitu loh, kenapa gak dari dulu, kenapa baru sekarang dengan alasan cuma karena pengen coba-coba aja, enggak gitu. Dan awalnya mungkin papaku ngekang kan, nggak boleh ini itu pasti itu dong. Cuman mungkin semakin kesini, karena kan orang tua ini butuh kepastian, butuh dikasih lihat nih loh aku seperti ini. Pembuktian. Ya pembuktian, aku seperti ini, pak aku seperti ini, aku usaha seperti ini dan aku selalu nunjukin apa yang terjadi. Dan sampai detik ini nggak ada berita yang oh Melody tuh seperti ini, oh ngerokok begini, nggak ada sama sekali. Jadi orang tua aku fan-fan aja. Jadi ya udah doa orang tua aku selalu ngalir untuk aku. Gitu. Oh intinya lu tetap ngejaga kepercayaan orang tua dong. Iya itu nomor 1 karena aku prinsip aku yang dikekang aja, aku selalu jaga diri, bisa kok jaga diri gitu dan aku nggak sembunyi-sembunyi kabur gitu. Karena pas dulu tuh teman-teman aku yang dikekang juga dia tetap kabur, inilah tetap ngerokok kalau misalnya di sekolah dan lain-lain. Kalau aku enggak, karena aku tahu yang aku tanamin, oh orang tua aku nih sayang sama aku gitu loh, nggak mau aku menyesal di belakang nanti gitu loh. Karena hidup ini sekali, kalau misalnya kita kita salah ngelangkah dikit aja, itu akan ada penyesalan dan penyesalan itu selalu di akhir gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi gitu. Cukuplah penyesalan yang aku rasakan menjadi seorang tersangka itu aja. Oh berarti yang kemarin yang jadi tersangka itu berarti pukulan banget tuh bagi orang tua tuh ya? Pukulan banget, apalagi papa aku aja yang di bidangnya yang tahu dan lain-lain, sampai ngedrop kayak ngeblank mau ngapain ya? Bingung, mau ngapain gitu? Karena di sini posisinya anaknya gitu loh, dan aku tipe orang yang ya gue bisa, kenapa enggak? Aku bisa kok, selagi aku di sini demi orang tua aku pasti bisa. Alhamdulillah. Selesai masalah ya Mel ya? Mau dihujat satu dunia, mau kayak gimana, aku yakin kalau udah ridhonya orang tua, terutama ibu, mau orang sedunia nolak, kalau ibu saya mendoakan, meridhoi, itu pasti akan tetap terjadi. Oh oke. Doa orang tua, terutama ibu ya berarti ya, sangat mujarab lah. Benar. Luar biasa. Apalagi lengkap plus bapaknya yang doain, kasarnya gitu kan, bapak ibu. Pasti itu udah nggak akan bisa deh. Mau disantet, semua tuh kepental semua kalau udah doa dari orang tua. Itu yang aku percaya sih. Oke. Thank you banget ya Mel. Aduh, udah ngobrol banyak ya. Kalau ngomong mah panjang ya. Iya kan? Panjang banget ya, seru ya. Seru loh ya. Tapi satu lagi Mel. Tadi kan belum kejawab tuh. Jadi lu pengen nikahnya di umur berapa deh?